Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak membahas informasi mobil bekas, teman-teman ya. Tapi masih dalam satu tema yang sama, yaitu kita membahas kerusakan atau gejala pada mobil bekas. Semua tips, trik, dan tutorial serta informasi mobil bekas kita bahas di dalam channel ini, teman-teman ya. Baik teman-teman, keluhan pada mobil ini adalah jika berjalan atau lari ya teman-teman ya di kecepatan 100 km per jam atau ke atas 110, 120 itu ada rembesan pada transmisi teman-teman. Jadi oli transmisinya itu berkurang teman-teman ya. Bisa dilihat dari kolongan mobilnya, itu banyak oli, bermuncratan oli, bahkan terkadang sampai ke kaca belakang atau bumper belakang teman-teman. Nanti kita sepil kolongnya, kita lihat seperti apa, lalu apa permasalahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Simak terus videonya teman-teman. Ya teman-teman, bisa dilihat dari dinding kolongnya teman-teman ya. Oke, ini terdapat oli yang menetes teman-teman. Dan ini adalah oli persneling atau transmisi teman-teman ya. Kita lihat bahkan sampai ke atas. Oke, sebentar agak sulit teman-teman. Ya, sampai ke sana, ke kopel dan sampai pintu belakang teman-teman, itu olinya nyiprat semua ya. Oke, simak terus videonya teman-teman. Kita lihat dari mana oli ini keluar dan bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, langkah yang kita ambil adalah kita dongkrak dulu. Oke, kita dongkrak sampai naik mobilnya. Ini teman-teman jangan ditiru ya, kalau bisa dan kalau ada pakai jack stand teman-teman, itu mobil lebih aman jadinya. Langkah yang pertama kita dongkrak, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melepas atau bisa dapat celah ya teman-teman ya, untuk membongkar kopel ini yang nyambung ke gardan. Itu bautnya 14-an teman-teman. Lalu ini palangan ini teman-teman ya, ini baut 14-an, jumlahnya ada 4. Nanti setelah ini dicopot, tinggal kita tarik aja teman-teman dari joinnya ini ya. Oke ya, jadi bisa dipahami teman-teman, baut 4 jangan lupa, ini 14-an, jumlahnya ada 4, sama baut itu aja, baut kopel yang nyambung ke gardan atau join kopelnya teman-teman ya, itu ada 4 buah juga. Oke, nanti kita bahas setelah ini turun teman-teman ya. Pokoknya simak terus videonya, dan mohon maaf teman-teman agak sedikit berisik karena anak-anak tetangga saya lagi pada main teman-teman ya. Semoga nanti suaranya kedengaran. Oke, simak terus videonya teman-teman. Ya teman-teman, ini kopel sudah terlepas. Oke, ini. Dan gimana sih cara mengetahuinya teman-teman? Terlihat ini seal masih baru. Oke, untuk bagian seal yang atas teman-teman pada persneling itu kering semua. Oke, yang basah hanya di bagian ini aja, dan ini sangat terlihat teman-teman ya, ini baru olinya baru keluar maksudnya ya. Dan di mana sih kok dia bisa keluar, caranya tuh gimana, lewat mana gitu loh. Oke, ikuti terus videonya. Ini kita bawa keluar dulu kopelnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini kopel posisi sudah di luar. Lalu kita lihat dari sini ya teman-teman, terlihat ini kering teman-teman ya. Oke, dari sini itu kering. Lalu masalahnya di mana kok bisa keluar? Setelah saya perhatikan, ini teman-teman, ini bagian apa? Sleeve yoke join teman-teman ya. Nah, ini mengalami baret teman-teman atau keausan pada bagian tertentu, dikarenakan ini pemasangan seal yang nggak bener tadinya teman-teman.
mungkin pada bagian sealnya ngelipat teman-teman ya. Nah ya ini, oke, sorry, bisa didekatkan. Nah ini teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya teman-teman bisa memakai amplas halus ukuran 5 atau salah teman-teman, sorry, mohon maaf, ukuran 2000 atau 1000 teman-teman ya. Diamplas dulu permukaan ini sampai rata. Nanti setelah itu sealnya bisa dicopot teman-teman. Lalu pernya kita potong sedikit agar dia lebih mengunci atau mencengkram pada bagian ini teman-teman ya, mencegah oli keluar kembali ya. Oke, kita eksekusi dulu teman-teman. Teman-teman, untuk bahan dan alatnya adalah kita pakai amplas teman-teman ya, amplas 1000 atau amplas 2000. Ini dilipat agar tidak mudah putus saat mengamplas. Jangan lupa siapkan air sabun ya teman-teman. Caranya adalah ini ditahan pakai kaki teman-teman ya. Gimana caranya? Ditahan pakai kaki, lalu kita melakukan seperti ini teman-teman. Lakukan sampai berulang kali sehingga guratan atau baret pada join sleeve yoke-nya itu bisa berkurang. Paling tidak itu bisa samar teman-teman ya. Jadi kenapa oli transmisi itu bisa keluar? Ketika seal transmisi bagian belakang itu dia menjepit ya, menjepit seperti ini teman-teman. Dan mobil ketika berjalan itu ini akan main teman-teman. Oke. Sesuai dengan beban mobil. Jadi ketika dia mengayun itu akan dia naik turun teman-teman ya. Nah, ketika dia sampai di bagian yang baret ini itu sealnya tidak rata teman-teman ya, tidak rata, tidak bisa mencengkram bagian ini untuk menahan oli, dan dia lewat keluarnya lewat situ teman-teman. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya seperti itu. Ini diamplas terus berulang kali sampai halus ya teman-teman dengan cara tadi. Lalu jika sudah, teman-teman bisa copot dulu seal persnelengnya, dipotong sedikit pernya, lalu disambung lagi, dan jangan lupa pasangnya nanti pakai sealer teman-teman ya. Insya Allah nanti bisa sembuh teman-teman. Dan kebetulan ini adalah mobil saya sendiri, yaitu mobil Xenia 1000 teman-teman. Dan penyakit ini tidak hanya datang pada Xenia 1000 saja teman-teman ya, terutama mobil Chery itu sangat rentan sekali seperti ini teman-teman. Jadi itu penyakitnya dia sudah berkali-kali, bahkan bolak-balik teman-teman ya, mengganti seal terus ya, tapi masih gak sembuh ya. Penyakitnya adalah ini masih termasuk ringan teman-teman. Kalau ini udah berat dan tidak bisa diatasi ya terpaksa mengganti ini teman-teman. Oke. Ada juga yang rembesnya dari belakang, tapi ini saya lihat alhamdulillah ini belakangnya kering tutupnya. Kalau yang rembes dari belakang teman-teman bisa dilas atau pakai lem Dextone teman-teman ya, yang hitam dan putih dicampur, bisa ditempelkan ke sini. Tapi jangan lupa ini dicopot dulu. Caranya bagaimana? Ring sepinya dilepas lalu dipukul dan dicopotnya pelan-pelan teman-teman, bagian ini aja. Oke ya, itu adalah cara mengatasinya teman-teman. Jangan lupa nanti ketika masang sealnya pakai sealer teman-teman ya. Oke, berikut tips untuk memperbaiki kebocoran pada transmisi untuk semua mobil ya teman-teman. Mohon dukungannya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi seputar informasi mobil bekas, tips dan trik mobil, bagaimana permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, di akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.